warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan review strategi breakout di saat trending seperti saat bulan Maret ini pada goal time frame 15 menit ya. Pergerakan tren sebenarnya kita belum tahu ya. Ini kita pasang OP di bulan Maret itu mulai tanggal 1 jam 17.15. Pada saat itu kita belum tahu goal bakal terbang sampai membentuk ATH baru ya. Tapi tanda-tandanya sebenarnya sudah ada, dimulai dengan jeleknya news di akhir bulan Februari dan awal bulan Maret. Ini kan minggu terakhir bulan Februari hampir merah semua, dan di saat tanggal 1 Maret Jumat ISM Manufacturing PMI ini merah, maka gold terbang. Tapi pada saat itu kita nggak tahu. Kita entry karena ada ranging, sebenarnya entry bagus di sini, tapi rule kita pada saat cross pertama dari EMA kita harus lewati dulu untuk memastikan bahwa EMA tidak berbalik arah, dan di sini meskipun EMA-nya nggak terlalu lebar tapi masih valid untuk kita pasang OP. Tapi di sini juga karena di sini ada bentukan resisten baru atau order box masih fresh ya, kita harus hati-hati karena tanda-tandanya ini ada pembalikan arah sebentar, sehingga kita pasang OP-nya setelah kita valid. Kita mau pasang atas atau bawah ya, tapi ini kan trennya naik, kita harus pasang atas. Kalau break atas baru kita pasang OP, enggak break dari rectangle chart patternnya, tapi break dari order blocknya. Jadi kita pasang OP setelah break dari order block. Yang OP yang kedua juga bertemu, ada di sini ada order block yang masih fresh ya. Kita tandai dulu, dia bertemu dengan order block, candle bull black sebentar dan naik biasanya retest ya, tapi kita tunggu di atas. Kalau break dari order block kita pasang OP di atas order block. Kalau sudah break kita pasang, dan HTP juga. Ini juga terjadi ranging, membentuk rectangle chart pattern juga, ketemu order block juga, dia ranging. Kita nggak pasang di sini, kita tunggu sampai dia break. Setelah break kita pasang OP. SL-nya di mana? Ini karena SL sebelumnya itu di bawah terlalu tinggi. Bahkan setelah kita Fibo retracement 0,5 masih lebih dari 150 pip, maka kita putuskan 20 pip dari support yang terdekat saja, yang di sini, bukan di sini ya, bukan support sebelumnya tapi support terdekat. 20 pip di bawahnya kita pasang, dan ternyata memang lagi tren
Jadi metode breakout ini hampir tidak pernah gagal pada saat trending ya. Tapi kita kan nggak tahu kalau ini tren atau enggak. Jadi kita bisa baca dari tanda-tandanya dengan melihat kondisi EMA ini terbuka lebar seperti begini, seperti lebar seperti begini. Ini tanda-tandanya gold lagi tren ya. Setelah itu nggak ada resisten lagi. Resisten terakhir kan waktu itu di ATH yang dulu ya, ATH bulan Desember di 2143. Jadi sini bebas hambatan. Jadi kita selama dia ranging membentuk rectangle chart pattern, kita pasang OP. Di sini ada lagi dia berhenti sebentar membentuk ranging, kita pasang OP. Baru di area ini ada high dari candle-candle sebelumnya. Ternyata dia sempat melandai ya, tapi tetap dia naik terus. Kita pasang OP nggak pernah gagal sampai yang terakhir hari Jumat kemarin kita pasang OP juga pada news apa kemarin ya, hari Jumat tanggal 8 ya. Oh, NFP kemarin itu juga. Jadi salah satu penentu keberhasilan strategi breakout itu adalah meletakkan SL-nya ya. Jadi gold ini volatile-nya tinggi terutama pada saat news ya. Jadi kita kalau metode breakout kan nggak memperhatikan ada news atau tidak, tapi dengan kita menggunakan rule SL di bawah support sebelumnya 20 pip dari support sebelumnya menjadi lebih aman, terutama pada saat trending seperti ini. Bahkan pada saat spek di hari Jumat pada saat NFP pun aman dia, padahal ini speknya luar biasa. Tapi karena kita pasang 20 pip dari support sebelumnya, aman. Ingin tahu cara-caranya atau aturan-aturan yang harus dilakukan untuk melaksanakan strategi breakout supaya win rate-nya tinggi? Nanti kita akan jelaskan, tapi sebelumnya kita review hasil transaksi di bulan Maret mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 ya. Sampai tanggal 8, OP terakhir tanggal 8 hari Jumat. Ini jurnal trading hasil transaksi bulan Maret mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 ya. Sebenarnya ini saya sedang real trading dari hasil backtest sebelumnya. Hasil backtest sebelumnya saya nggak oke, terus saya melakukan real trading dengan saya jurnal dan akan kita laksanakan selama 1 tahun. Hasilnya win rate-nya, profitnya berapa, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Ini reviewnya untuk bulan Maret saja. Jadi bulan Maret
mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 ini ada 12 transaksi dengan hasil strike. Belum gagal ini. 12 kali transaksi pada saat trending goal. Luar biasa ini. Otomatis untuk bulan Maret ini sampai tanggal 8 win rate-nya masih 100% ya. Saya jelaskan dulu tentang lot size-nya ini. Setiap OP saya pasang 3 layer dengan lot yang berbeda. Lot pertama 0,01, lot kedua 0,05, lot ketiga 0,1. Dengan deposit yang sudah saya perbarui menjadi 1.200. Karena ini kan sudah saya jalankan mulai Oktober strategi ini. Strategi breakout XAU USD scalping time frame 15 menit. Pernah pada bulan Desember akhir awal Januari itu loss berturut-turut 6 kali. Dengan total bila menjalankan 3 layer ini lossnya 9.500-an. Jadi akhirnya saya tambah menjadi 1.200 untuk jaga-jaga bila mana kejadian lagi. Karena juga buat nanti para pemirsa yang melihat video ini ingin menjalankan strategi ini supaya tidak MC ya, bila kejadian loss itu terjadi di awal saat start mulai trading 6 kali berturut-turut, bila depositnya di bawah 9.500 dia akan MC ya. Jadi minimal 1.200 kalau menjalankan 3 layer dalam setiap OP. Itu penjelasan tentang 3 lot ini ya. Hasilnya bagaimana ini hasilnya ya. Jadi sampai bulan Maret sampai tanggal 8, mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 itu bila mana menjalankan 3 layer itu hasilnya 1996,64 net. Luar biasa ya. Bulan Maret saja ini kalau di total bersamaan dengan modalnya ya. Jadi strategi breakout di saat trending luar biasa, hampir tidak pernah gagal. Gagalnya itu untuk strategi breakout itu kejadiannya bila mana bertemu dengan order block yang masih fresh sehingga ada pullback. Nah, pada saat pullback itu apabila SL-nya kurang tepat dia kena SL ya, meskipun pada saat trending ya, tapi trending kalau gold ini kan volatilnya tinggi sehingga peran SL ini stop loss itu penting, nggak boleh terlalu dekat. Begitu ya. Kelemahannya kedua itu bila sideway. Nah, sideway itu kan naik turun nggak jelas, jadi strategi breakout lemah di saat sideway. Jadi kita harus bisa mengenali kondisi tren pada saat itu. Jadi kalau kondisi sideway dengan tanda-tanda EMA saling cross, saling berdekatan, mepet, bentuknya hampir lurus, tidak ada kemiringan, nah itu tanda-tanda sideway. Untuk aturan yang lebih jelasnya, bila mana para pemirsa ingin mengetahui supaya bisa menjalankan strategi breakout ini dengan hasil
win rate yang bagus, silakan simak sampai akhir video ini. Saya akan mencoba menjelaskan rule sedetail mungkin supaya gampang dimengerti dan dapat dijalankan dengan mudah. Jangan di skip, karena kalau tidak melihat secara utuh maka materi ini menjadi tidak berguna. Tapi sebelumnya saya mohon meluangkan waktu untuk like, share, syukur-syukur di subscribe ya. Terima kasih. Lanjut. Yang pertama kan time frame 15 menit ya. Aturan yang kedua di sini, breakout dari rectangle chart pattern atau disingkat di sini RCP ya, dengan jumlah candle minimal 3, merah hijau merah, hijau merah hijau, dengan permukaan hampir rata. Ini salah satu contohnya ya, salah satu contoh terbaik di sini, merah hijau merah, dengan posisi EMA sedang terbuka lebar. Yang merah ini, merah hijau merah ini adalah EMA 20, yang orange adalah EMA 50, dan yang hitam ini EMA 100. EMA adalah exponential moving average ya, pasti sudah banyak yang tahu. Kemudian rule yang ketiga ya, 3A, buy bila uptrend dan sell bila downtrend. Seperti yang tadi saya jelaskan, ciri-cirinya bila tren sedang tren itu EMA-nya terbuka lebar. EMA-nya terbuka lebar ya. Kecuali bila kondisi side B di mana EMA saling berdekatan atau saling cross beberapa kali atau bentuknya lurus, maka no trade, tidak ada transaksi ya. Jangan memaksakan bila kondisi EMA-nya seperti ini nih, lengket seperti ini EMA 20 sama EMA 50 nya lengket, terus lengket juga dengan EMA 100 nya. Nah ini pasti rugi kalau metode breakout dalam situasi seperti ini. Ini contohnya satu yang terakhir ini, transaksi nomor 7 ini juga begitu ya. Pertamanya ini kan sell ya, turun langsung dia pullback. Nah ini langsung SL ini ya, jelas ya. Kita lanjutkan. Nah untuk 3B ini, waspada bila RCP berada pada area support atau resisten yang bertentangan dengan arah EMA. Ini maksudnya bila ketemu resisten atau support yang masih fresh ya. Di sini ini disebut juga order block ya. Di sini terlihat candle menyentuh lalu turun, menyentuh lagi. Ini retest ya, lalu dia turun. Jadi kalau kondisi seperti ini, jadi yang sering-sering SL ini juga salah satu penyebab SL ini kita nggak waspada bila terjadi bila RCP berada pada area resisten atau support ya. Ini kalau kondisi seperti ini kita bisa menunggu break, bukan break dari sini ya. Kalau break atas kita anggap breaknya itu dari break order block ini, dari break ke atas. Kalau break dari bawah ya memang kita bisa pakai rectangle chart pattern ini, kita bisa pakai ini. Kalau candlenya ini berada di area order block malah enak nih, breaknya break dari order blocknya aja, begitu. Paham ya? Ini salah satu contoh yang bagus, dia nyentuh, turun, retest,
turun lagi. Kalau kita kondisi ini kita taruh OP-nya itu di atas, di sini buy-nya, bila break atas dari order block, selamat ini, ya kan? Atau kita kalau mau sell, ya ditaruh di bawahnya ranjang ini, atau di bawahnya order block ini, begitu ya. Kita lanjutkan. Open posisi OP dilakukan langsung bila ketemu RCP dan diletakkan 5 pips di atas atau di bawah closing candle, di mana candle terakhir sesuai arah tren, di mana candle dalam RCP juga tidak tersentuh oleh EMA 20 atau EMA 50 atau EMA 100. Misalnya ini kita ada RCP ya, kita bikin square box-nya ini, kita letakkan di atas candle ketiga, ini kan buy ya, berarti di atas ini, terus ditambah 5 pip supaya kalau ada fake breakout sedikit tapi dia turun masih aman gitu ya. Juga ini dimana candle terakhir sesuai arah tren ya, jadi kita pasang OP itu kalau ini kan buy, usahakan saat candle warna hijau ini kan juga bisa kalau diteruskan ada merah hijau lagi bila lebih dari 3 candle ya. Jadi kita pasang pada saat candlenya searah dengan trennya. Nah, saat ini kondisinya candle di atas EMA, berarti kita buy. Oke. Jadi dari candle warna hijau ini kita tambah 5 pip. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Bila OP belum running, kemudian candle tersentuh oleh EMA dan atau candle breakout arah berlawanan dengan panjang candle 2 kali candle sebelumnya atau lebih, maka OP batal. Ini contohnya ya. Ini kita mau nge-sell, kita pasang di bawah sini, ternyata sebenarnya ini waktu masang OP-nya ini di bawahnya merah ini. Jadi EMA 20-nya belum menyentuh candle warna hijau ini ya. Begitu dia muncul candle warna hijau ini, dia tersentuh. Nah, kebetulan ini entry-nya enggak kejemput ya. Jadi kalau kondisi seperti ini, candle tersentuh oleh EMA 20, maka transaksi ini kita batalkan. Lebih banyak ruginya daripada untungnya ini, probabilitasnya ya. Bisa saja dia nanti kembali ya, tapi daripada kita gambling, karena dengan candle warna hijau ini tersentuh, kemungkinan dia pullback ke atas menjadi lebih besar. Jadi kemungkinan rugi lebih besar. Jadi kita hindari, kita batalkan kalau belum kejemput ya entry-nya. Seperti ini juga terjadi nih. Ini kita entry di sini ya. Terus candlenya candle pullback panjang sekali, tapi entry kita nggak terjemput. Ini kan membentuk bearish engulfing. Kita juga batalkan apabila
entry kita belum terjemput karena kemungkinan pullback lebih besar. Begitu ya. Ini aturan keempat. Kita lanjutkan. Bila setelah EMA cross lalu candle membentuk RCP, maka RCP pertama setelah cross tidak dilakukan OP. Ini pengalaman pribadi saya. Seringnya ini ya, RCP pertama atau yang dekat dengan cross antara EMA 20 dengan EMA 50 ya, terutama EMA 20 sama EMA 50 ini candlenya di atas, dia memang trennya mau naik. Ini biasanya tidak saya gunakan karena kepastian trennya belum. Kalau yang kedua masih di atasnya, nah ini baru kita lakukan transaksi di sini. Begitu maksudnya ya. Jadi nggak selalu dia tidak selalu membuat SL ya, tapi daripada, karena beberapa kali saya pakai itu probabilitasnya 50-50, jadi saya buang aja ini. Contohnya seperti inilah. Ini RCP pertama setelah cross dia kembali, jadi kena SL. Ini contoh yang baik. Lanjut. Rule nomor 6, boleh open posisi lagi meskipun OP terdahulu sedang floating ya. Ini sedang floating, floatingnya jelas floating profit ya. Kalau di sini floatingnya merah ya, yang RCP selanjutnya nggak usah dilakukan. Ini maksudnya floatingnya floating profit, bukan floating loss. Floating profit ada RCP lagi, kita bisa pasang OP lagi. Masih profit, ada RCP lagi, bisa pasang OP lagi. Begitu ya, maksudnya floating profit bukan floating loss. Kita lanjutkan. Aturan nomor 7, risk rewardnya 1:1. Jelas ya, pokoknya SL nya 55, TP nya ya 55. Kita lanjut. Nah ini aturan nomor 8, stop loss atau SL 20 pip di atas resisten atau minus 20 pip di bawah support. Saya ulangi lagi ya, stop loss atau SL plus 20 pip di atas resisten dan minus 20 pips di bawah support sebelumnya. Dan bila support atau resisten lebih dari 150 pip, efek news biasanya panjang ya, maka diletakkan plus minus 20 pip di atas atau di bawah Fibo retracement 50%. Nah ini contoh kondisi biasa ya, ada RCP, kita pasang 5 pip di atas candle terakhir, terus ada resistennya terdekat itu di sini, kita kurangi 20 pip ya, 20 pip ya di sini. Ini kondisi biasa. Tapi kalau kondisi ini candlenya panjang lebih dari 150 pip, biasanya berat kalau kita naruh SL nya di bawah sini. Maka boleh pakai Fibo retracement 50. Ini kondisi ini buy ya, jadi 50 dikurangi 20 pip. Tapi sayangnya contoh ini contoh kena SL ini. Tapi nggak selalu ya. Ini salah satu contoh kena SL.
Paham ya? Untuk naruh fibonya dari atas nolnya di atas ya, dari bawah ke atas. Jadi dari sini resisten terdekat kita tarik high yang terakhir. Jadi kita dapat fibo 50%-nya di sini dikurangi 20 pip. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Yang 9 take profit atau TP mengikuti. Nah, ini tadi kan sama dengan SL-nya tadi ya. RR-nya 1/1 ya. Ini kalau TP-nya 55 ya SL-nya 55. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.